Halo guys, laptop ini di harga 4 jutaan dan menjadi favorit bestseller di harga 4 jutaan. Jadi mari kita ulik kira-kira apakah laptop ini betul-betul bagus. Acer Light 14 prosesor N100. Baik teman-teman semua, kembali lagi di channel International Komputer. Jadi kali ini kita akan review singkat lagi ya berkaitan dengan review jujur laptop Acer Light N100 ini yang cukup ramai di harga 4 jutaan. Jadi banyak lakunya, sudah banyak yang review juga dengan berbagai model kelebihan dan kekurangannya. Tapi mereka kita ulik secara sudut pandang kita, review jujur gitu ya. Oke, yang pertama teman-teman semua, ini kalau misalkan dari spek secara umum kita sampaikan dulu. Acer Light N100 ini menggunakan RAM, menggunakan prosesor N100 yang sudah memiliki 4 core dan 4 thread. Kemudian RAM-nya sudah 8GB DDR5 ya. Kemudian ini penyimpanannya 256GB, ada versi yang 512. Kemudian untuk layarnya 14 in gitu ya, dengan sudah menggunakan Windows 11. Oke, pertama-tama mari kita review dulu untuk bagian dari bodinya. Baik teman-teman semua, kita mulai dari yang paling kelihatan dulu, dari bagian palm rest atau di bagian keyboardnya ya. Jadi untuk Acer ini yang pertama, bahan yang digunakan menggunakan plastik polikarbonat. Jadi kelebihannya plastik ini itu dibanding yang menggunakan bahan metal itu malah menghindari, kadang kalau metal itu malah agak nyetrum gitu ya, tapi kalau plastik malah lebih aman. Tapi insya Allah untuk seri ini sudah sering digunakan dan pastinya bahan plastik yang kuat gitu ya. Kemudian untuk modelnya ini keyboardnya hampir full size ya, jadi cukup penuh. Ada speaker stereo kanan kiri gitu ya, atasnya ada indikator. Kemudian ada di sini logo Intel N100, touchpad yang cukup lebar. Ada beberapa kelebihan dari Acer Light 14, diantaranya layar 14 in Full HD, USB-C, DDR5 dan support HDMI. Tapi mungkin untuk di harga 4 jutaan, salah satu yang mungkin kita soroti ya di sini itu keyboardnya masih standarnya itu masih belum backlight gitu ya. Karena emang untuk merek yang lainnya, misalkan ada merek HP dan Asus, itu untuk harga 4 jutaan sudah menggunakan keyboard backlight yang bisa nyala gitu ya. Itu kritikan kami Acer yang selalu menggunakan seri-seri yang basic. Tapi misalkan teman-teman yang nggak neko-neko, ini udah cukup oke sih, karena keyboardnya juga udah cukup nyaman, lebar, touchpad juga lebar juga gitu ya. Kemudian bagian atasnya ini di bagian bezelnya tipis, sudah seperti laptop sekarang standarnya, udah slim enak gitu ya. Kemudian layarnya ini keren teman-teman semua, karena sudah menggunakan layar 14 in, resolusinya WUXGA, jadi di atasnya Full HD gitu ya. Kemudian juga panelnya sudah IPS, jadi bukan yang TN yang kaleng-kaleng gitu kan, tapi udah IPS yang sudah cukup jelas dan nyaman kalau misalkan teman-teman menggunakan laptop ini dalam jangka waktu yang lama. Kemudian untuk bezelnya juga udah slim, dan di sini kerennya untuk Acer sudah memberikan fitur privasi shutter gitu ya, privasi shutter, jadi bisa di off kan kalau misalkan tidak dibutuhkan gitu. Kemudian ini ada beberapa karet sih, ini agak mendukung misalkan ditutup gitu biar nggak langsung dari layar ke sini, jadi lebih aman gitu. Tapi mungkin secara jangka panjang ini efeknya kadang malah mengelupas, itu yang membuat dari visualnya atau keestetikan laptop ini itu berkurang gitu ya. Lalu untuk bodinya di bagian belakang ini cukup keren karena modelnya slim kayak gini ya, modelnya slim. Kemudian ini ada logo Acer di atasnya, Aspire yang cukup simple, minimalis tapi keren gitu ya, enak, warnanya silver, jadi cukup keren sih untuk bagian belakangnya. Oke gitu. Kemudian untuk bagian dari input output ini udah cukup lengkap juga ya, sudah menggunakan ini ada jack charger, ada USB-C, ada HDMI, ada USB, dan ada ini pengunci.
Kensington lock. Ini kebanyakan yang udah dikurangi tapi Acer masih dipakai. Kemudian di bagian sisi kanan ini ada slot untuk micro SD, ada USB lagi 2, jadi total sama sini ada 3. Ada jack untuk audio atau untuk headset gitu ya. Itu ya teman-teman semua. Kemudian kita masuk ke bagian dalamnya atau mungkin bagian utamanya itu untuk seri ini sudah menggunakan Intel N100. Ini yang menurut kami udah oke ya, karena misalkan di harga yang kisaran 4 jutaan, merek yang lainnya Asus terus HP menggunakan N4500 Celeron, lalu untuk yang Lenovo malah menggunakan N4020. Jadi N100 ini udah cukup unggul, sudah menggunakan 4 core dan 4 thread gitu ya. Itu kelebihannya, jadi cukup kencang lah di harga 4 jutaan, paling kencang bisa dibilang seri Acer ini. Nah kemudian untuk memori juga oke, 8 GB DDR5 di harga 4 jutaan, yang DDR5 baru seri Acer ini. Kemudian dan enaknya lagi bisa di-upgrade teman-teman semua. Jadi ini ya, DDR5 itu kecepatannya ya bisa 4800. Ini pun untuk yang seri yang standar, yang ada yang seri 5000 mHz juga. Sedangkan untuk yang DDR4 yang digunakan di brand lain itu masih di kisaran 3200 biasanya, atau rata-rata malah 2400 mHz gitu ya. Kemudian untuk penyimpanan 256GB ini yang kita review, tapi ada versi yang 512. Kita sarankan yang 512 karena seri ini nggak bisa di-upgrade gitu ya. Terus untuk GPU atau grafisnya standar Intel UHD grafik. Jadi kalau misalkan untuk kebutuhan grafis ini masih oke teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman itu menggunakan yang basic-basic ya, seperti Corel, Photoshop, Canva, terus editing CapCut ataupun Sony Vegas yang ringan-ringan masih oke. Cuman misalkan untuk yang intens tidak kita sarankan. Bisa menggunakan yang minimal Core i3 atau Ryzen 3 kalau misalkan emang mau intens untuk kebutuhan desain. Itu untuk spesifikasi dari laptop ini. Tapi mungkin untuk beberapa kekurangan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, untuk chargernya ini menggunakan 12 volt ya, jadi ya seharusnya 19 volt sih. Mungkin kalau misalkan alasannya untuk mengurangi daya, cuman ini takutnya efek kedepannya itu, karena ini kan hampir mirip untuk kayak charger monitor gitu ya. Jadi mungkin kalau kedepannya bisa jadi chargernya agak susah gitu ya, karena kebanyakan 19 volt. Dan Acer juga baru menggunakan seri 12 volt ini di seri Acer Lite ya, baik di seri N100 maupun di Core i3. Merek lain belum ada yang menggunakan 12 volt gitu. Terus yang kedua tadi itu di masalah keyboardnya masih basic, tapi misalkan teman-teman yang nggak neko-neko masih oke sih gitu ya. Yang ketiga di masalah garansi, Acer masih 1 tahun garansi saja, karena di merek yang lainnya itu Asus, Lenovo, HP sudah menggunakan garansi 2 tahun. Itu saja yang bisa kita review mengenai kelebihan dan kekurangan dari seri ini. Cukup oke teman-teman semua, paling kencang di harga 4 jutaan dengan segala keterbatasan di fitur-fiturnya, belum backlight, dan ada sekian tadi itu yang udah kita sampaikan. Kira-kira teman-teman tetap mau pakai yang seri ini atau mau yang lainnya? Boleh konsultasi lebih lanjut ke kami International Computer, bisa langsung datang ke store. Kami ada di Solo, Salatiga, Boyolali, dan Karanganyar, atau bisa WA atau DM kami. Terima kasih, semoga bermanfaat and have a nice day. Thank you.